Di balik gemerlap kota-kota besar dunia, tersembunyi kekuatan gelap yang tak terlihat. Mereka bukan sekadar geng jalanan, mereka adalah kerajaan bawah tanah, terorganisir, kejam, dan nyaris tak tersentuh hukum. Dalam video ini, Cakrif akan mengungkap 7 organisasi mafia terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Dari lorong gelap Napoli hingga gurun panas Meksiko, dari tato Yakuza Jepang hingga sumpah diam Cosa Nostra, semuanya akan dibongkar. Urutan dimulai dari nomor 7 hingga yang paling menguasai dunia di nomor 1. Nomor 7, The Albanian Mafia, Mafia Albania. Di balik pegunungan Balkan yang dingin dan sunyi, lahirlah sebuah kekuatan gelap yang kini mengguncang Eropa. Mereka bukan hanya geng jalanan, mereka adalah sindikat brutal yang dikenal dengan satu nama, Mafia Albania. Mereka tidak punya struktur hierarki yang kaku seperti Cosa Nostra, tapi justru itulah kekuatan mereka. Dengan jaringan longgar yang tersebar lintas negara, mereka sulit dilacak, sulit dihancurkan. Mafia Albania mulai dikenal luas pada tahun 1990-an setelah runtuhnya rezim komunis di Albania. Kekacauan politik dan ekonomi saat itu membuka jalan bagi kelompok-kelompok kriminal untuk tumbuh subur. Mereka memanfaatkan celah hukum dan korupsi untuk membangun jaringan perdagangan narkoba, senjata, dan manusia. Dalam waktu singkat, mereka menyusup ke Italia, Jerman, Inggris, bahkan Amerika Serikat. Mereka dikenal sangat kejam, tidak segan menyiksa atau membunuh siapapun yang mengkhianati kelompok. Loyalitas adalah segalanya. Siapapun yang melanggar sumpah akan dihabisi tanpa ampun. Mafia Albania juga sangat lihai dalam menyamarkan aktivitas mereka. Mereka menggunakan perusahaan legal sebagai kedok, restoran, klub malam, bahkan perusahaan ekspor-impor. Saat ini, mafia Albania menguasai sebagian besar jalur perdagangan heroin dari Afghanistan ke Eropa Barat. Mereka juga terlibat dalam pencucian uang, pemerasan, dan perdagangan manusia. Banyak laporan intelijen menyebut bahwa mereka memiliki koneksi dengan kartel narkoba Meksiko dan organisasi mafia Italia seperti 'Ndrangheta dan Camorra. Bagi aparat hukum, mafia Albania adalah mimpi buruk. Mereka tidak punya satu pemimpin tunggal. Mereka bergerak dalam sel-sel kecil yang mandiri, membuat mereka sulit ditangkap. Bahkan Interpol dan Europol mengakui bahwa mafia Albania adalah salah satu ancaman kriminal terbesar di Eropa saat ini. Mereka bukan hanya bayangan di lorong gelap Tirana. Mereka adalah kekuatan yang menyusup ke jantung kota London, Milan, dan New York. Mafia Albania adalah bukti bahwa kekejaman dan kecerdikan bisa berjalan beriringan, dan mereka belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Nomor 6, Triad, Tiongkok. Di balik lentera merah yang menggantung di ganggang tua Kowloon, tersembunyi sebuah kekuatan yang telah berakar selama berabad-abad. Mereka bukan sekedar organisasi kriminal, mereka adalah warisan kelam dari masa kekaisaran. Mereka adalah Triad. Triad bukan lahir dari ambisi uang semata. Mereka bermula sebagai kelompok rahasia yang menentang dinasti Qing pada abad ke-17. Dengan simbol-simbol mistis, ritual kuno, dan sumpah darah, mereka berkembang menjadi jaringan bawah tanah yang menyebar ke seluruh dunia. Kata Triad sendiri merujuk pada 3 elemen utama, surga, bumi, dan manusia. Filosofi ini menjadi dasar struktur dan ideologi mereka. Triad memiliki sistem hierarki yang kompleks. Ada Dragon Head sebagai pemimpin tertinggi, Incense Master yang mengatur ritual, dan Red Bull yang bertugas sebagai eksekutor. Setiap anggota harus melalui upacara inisiasi yang penuh simbol, dari pembacaan sumpah, pemotongan jari, hingga pembakaran dupa sebagai tanda kesetiaan.
Di Hong Kong, Triad menguasai banyak sektor ilegal, perjudian jalanan, pelacuran, pemerasan toko-toko kecil, hingga perdagangan narkoba. Di Makau, mereka menyusup ke kasino-kasino besar, mencuci uang dalam skala miliaran dolar. Di Taiwan dan Tiongkok daratan, mereka terlibat dalam perdagangan senjata dan barang palsu. Triad tidak hanya beroperasi di Asia, mereka telah menyebar ke Kanada, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di sana, mereka membentuk aliansi dengan geng lokal dan kartel internasional. Mereka juga dikenal menyusup ke dunia hiburan, mendanai film, mengatur konser, bahkan mempengaruhi selebriti dan media. Banyak laporan menyebut bahwa Triad memiliki hubungan dengan pejabat korup dan pengusaha besar. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk menghindari pelacakan, dari enkripsi komunikasi hingga pencucian uang melalui aset digital. Triad bukan hanya bayangan di lorong gelap, mereka adalah entitas yang hidup di antara kita. Berpakaian rapi, berbicara sopan, tapi menyimpan rahasia kelam di balik senyum. Mereka adalah bukti bahwa sejarah bisa berubah bentuk menjadi kekuatan kriminal yang tak terhentikan. Nomor 5. Camorra, Italia. Napoli, kota yang indah, penuh seni, sejarah, dan cita rasa. Tapi di balik aroma pizza dan suara mandolin, ada sesuatu yang membusuk. Sebuah jaringan kriminal yang telah hidup lebih lama dari banyak negara modern. Mereka bukan legenda, mereka nyata. Mereka adalah Camorra. Camorra bukan mafia biasa. Mereka tidak tunduk pada satu bos besar. Mereka adalah kumpulan klan-klan kecil yang saling bersaing, saling membunuh, dan saling mengkhianati. Struktur mereka mirip seperti pasar bebas kriminal, liar, brutal, dan tak terkontrol. Berbeda dengan Cosa Nostra yang beroperasi dengan disiplin militer, Camorra tumbuh dari jalanan Napoli. Mereka menyatu dengan kehidupan sehari-hari, membuat batas antara warga biasa dan kriminal menjadi kabur. Salah satu sumber kekayaan terbesar Camorra adalah bisnis limbah beracun. Mereka menerima kontrak ilegal untuk membuang limbah industri ke tanah pertanian di Campania. Akibatnya, wilayah itu dikenal sebagai segitiga kematian karena tingginya angka kanker. Mereka juga menguasai konstruksi ilegal, memeras toko-toko kecil, dan mengatur pasar gelap rokok, obat-obatan, hingga barang palsu. Bahkan, pasar buah dan sayur pun tak luput dari kontrol mereka. Camorra bukan hanya organisasi kriminal, mereka adalah sistem sosial bayangan. Di banyak lingkungan miskin Napoli, mereka menjadi penyedia pekerjaan, pelindung, bahkan penegak hukum. Banyak anak muda direkrut sejak usia belia. Mereka dijanjikan uang, status, dan rasa hormat. Tapi harga yang harus dibayar adalah darah dan kesetiaan mutlak. Karena terdiri dari banyak klan, Camorra sering terlibat dalam perang internal. Pembunuhan antar geng, pengeboman, dan eksekusi di jalanan bukan hal asing. Kota Napoli pernah mengalami masa di mana pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Tapi, justru karena sifatnya yang terfragmentasi, Camorra sulit diberantas. Menangkap satu bos tidak berarti menghancurkan sistem. Yang lain akan segera menggantikannya. Camorra juga punya tangan di dunia politik lokal. Mereka mendanai kampanye, mengatur proyek pembangunan, dan menyusup ke lembaga pemerintah. Di sisi lain, mereka juga menjadi inspirasi budaya, dari film, musik, hingga serial TV seperti Gomorrah yang menggambarkan kehidupan brutal para anggotanya. Camorra bukan hanya bayangan di lorong gelap Napoli. Mereka adalah cermin retak dari masyarakat yang terdesak. Mereka tumbuh dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dan dari kelengahan negara. Dan selama sistem itu tetap ada, Camorra akan terus hidup, menyusup, menguasai. Nomor 4. Yamaguchi Gumi, Yakuza, Jepang. Di Jepang,
Kejahatan tidak selalu bersembunyi di balik bayangan. Kadang, ia berdiri di tengah keramaian, mengenakan jas mahal, menyapa dengan sopan, dan menyerahkan kartu nama. Inilah wajah Yamaguchi Gumi, sindikat Yakuza terbesar dan paling berpengaruh di negeri Sakura. Berbeda dari mafia lain yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, Yamaguchi Gumi justru tampil terbuka. Mereka memiliki kantor pusat di Kobe, lengkap dengan staf administrasi dan sistem keanggotaan. Bahkan, beberapa tahun lalu, mereka sempat memiliki situs web resmi yang menampilkan pesan damai dan filosofi organisasi. Tapi, jangan biarkan citra itu menipu. Di balik formalitas, tersimpan jaringan kriminal yang sangat terorganisir. Yamaguchi Gumi berdiri sejak tahun 1915 dan tumbuh dari komunitas buruh pelabuhan menjadi kekuatan ekonomi bawah tanah. Mereka menjunjung tinggi nilai Ninkyo, kode kehormatan yang menekankan kesetiaan, pengorbanan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Tapi nilai itu seringkali menjadi pembenaran untuk tindakan brutal. Pengkhianatan dibalas dengan amputasi jari, ketidakpatuhan bisa berujung kematian. Mereka menguasai berbagai sektor, perjudian ilegal, industri pornografi, pinjaman berbunga tinggi, dan perdagangan narkoba. Tapi yang membuat mereka sulit disentuh adalah keterlibatan mereka dalam bisnis legal seperti real estate, konstruksi, dan hiburan. Saat bencana besar melanda Jepang, Yamaguchi Gumi bahkan dikenal sebagai salah satu kelompok pertama yang mengirim bantuan, makanan, air, dan obat-obatan. Sebuah ironi yang membingungkan publik. Dengan ribuan anggota aktif dan afiliasi di seluruh Jepang, Yamaguchi Gumi memiliki struktur yang mirip korporasi. Ada presiden, wakil, manajer regional, dan unit-unit operasional. Mereka juga memiliki pengaruh dalam dunia politik lokal, media, dan bahkan sistem keuangan. Banyak perusahaan besar secara diam-diam menjalin hubungan bisnis dengan mereka demi keamanan dan kelancaran proyek. Tubuh para anggota Yamaguchi Gumi sering dihiasi tato penuh warna yang menggambarkan legenda Jepang, naga, samurai, atau dewa perang. Tapi tato itu bukan sekedar seni, itu adalah lambang identitas, keberanian, dan sumpah yang tak bisa dicabut. Ritual masuk ke organisasi melibatkan upacara minum sake bersama, pembacaan sumpah, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kelompok. Yamaguchi Gumi adalah paradoks. Mereka bisa menjadi pelindung sekaligus pemangsa. Mereka tampil sopan, tapi menyimpan kekerasan di balik senyum. Di Jepang, mereka bukan hanya bagian dari dunia kriminal. Mereka adalah bayangan yang berjalan berdampingan dengan hukum. Dan, selama sistem itu tetap membiarkan celah, Yamaguchi Gumi akan terus ada. Nomor 3. Sinaloa Cartel, Meksiko. Di tengah gurun Sonora yang tandus dan terik, berdiri sebuah kerajaan yang tidak dibangun dengan bata dan semen, tapi dengan darah, senjata, dan miliaran dolar narkoba. Inilah Sinaloa Cartel, sindikat narkoba paling kuat dan paling ditakuti di belahan barat dunia. Kartel ini lahir dari reruntuhan konflik antar geng di Meksiko pada akhir 1980-an. Tapi titik baliknya terjadi ketika seorang pria bernama Joaquin El Chapo Guzman mengambil alih kendali. Dengan kecerdikan luar biasa dan kekejaman yang tak mengenal batas, El Chapo membangun jaringan distribusi narkoba yang menjangkau dari Kolombia hingga Chicago, dari pegunungan Andes hingga jalanan Los Angeles. Sinaloa Cartel menguasai jalur perdagangan kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanil ke Amerika Serikat. Mereka menggunakan terowongan bawah tanah, kapal selam, pesawat ringan, bahkan kurir manusia. Setiap jalur dikendalikan dengan presisi militer. Mereka menyuap pejabat perbatasan, menyusup ke lembaga keamanan, dan memanfaatkan teknologi komunikasi terenkripsi. Kartel ini bukan sekedar geng jalanan, mereka memiliki pasukan bersenjata lengkap, AK-47, granat, kendaraan lapis baja, bahkan drone.
Mereka melatih tentara bayaran, merekrut mantan polisi dan militer, dan menjalankan operasi seperti unit paramiliter. Dalam banyak kasus, mereka lebih kuat daripada aparat resmi. Sinaloa tidak hanya menguasai jalur narkoba, mereka juga menyusup ke dunia politik dan bisnis. Banyak pejabat lokal dan nasional di Meksiko diduga menerima suap atau perlindungan dari kartel. Bahkan dalam persidangan El Chapo di Amerika Serikat, terungkap bahwa uang suap mengalir ke berbagai tokoh penting. Ini bukan sekedar organisasi kriminal, ini adalah negara bayangan. Di beberapa wilayah Meksiko, Sinaloa kartel dianggap sebagai pelindung rakyat. Mereka membangun sekolah, membagikan makanan, dan membantu korban bencana. Tapi semua itu adalah bagian dari strategi. Mereka menciptakan citra sebagai pahlawan lokal sambil tetap menjalankan bisnis berdarah di belakang layar. El Chapo ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat, lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi kartel tidak runtuh. Justru setelah itu, faksi-faksi baru bermunculan dan perang antar kelompok semakin brutal. Kartel Sinaloa tetap hidup, dipimpin oleh generasi baru. Mereka terus memperluas kekuasaan, bahkan ke Eropa dan Asia. Sinaloa bukan hanya kartel, mereka adalah imperium gelap yang dibangun di atas penderitaan jutaan orang. Dan selama ada permintaan, selama ada celah hukum, kerajaan ini akan terus berdiri. Di balik panasnya gurun Meksiko, mereka merancang dunia yang tak pernah tidur. Lebih tersembunyi, lebih berbahaya. Inilah Ndrangheta, mafia paling kuat dan paling kaya di Eropa. Uang hasil kejahatan mereka tidak disimpan di bawah kasur. Mereka mencuci uang melalui restoran, hotel, perusahaan konstruksi, bahkan investasi. Nomor 1. Cosa Nostra, Sicilian Mafia, Italia. Ada organisasi kriminal yang dikenal karena kekejaman, ada yang ditakuti karena kekuatan. Tapi hanya satu yang disebut sebagai legenda. Cosa Nostra, Mafia Sisilia. Nama yang menggema dari lorong gelap Palermo hingga gedung-gedung tinggi di Manhattan. Mereka bukan hanya mafia, mereka adalah simbol kekuasaan bayangan yang menginspirasi film, buku, dan ketakutan global. Cosa Nostra lahir di tanah Sisilia pada abad ke-19 sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Tapi seiring waktu, mereka berubah menjadi entitas yang justru menindas. Dengan struktur hierarkis yang ketat, mereka membentuk sistem yang mirip militer. Ada capo di tutti capi, bos dari segala bos, capo regime, pemimpin regu, dan soldati, tentara. Semua tunduk pada satu prinsip, omerta, sumpah keheningan mutlak. Pada awal abad ke-20, imigran Sisilia membawa Cosa Nostra ke Amerika. Di sana, mereka berkembang pesat, terutama di New York dan Chicago. Nama-nama seperti Lucky Luciano, Vito Genovese, dan Carlo Gambino menjadi legenda. Mereka menguasai perjudian, pelacuran, pemerasan, dan perdagangan narkoba. Bahkan dalam beberapa dekade, mereka menyusup ke serikat buruh, pelabuhan, dan industri konstruksi. Cosa Nostra bukan hanya organisasi kriminal, mereka adalah ikon budaya. Film seperti The Godfather, Goodfellas, dan Casino menggambarkan kehidupan mereka dengan nuansa dramatis dan romantik, meski kenyataannya jauh lebih brutal. Mereka menciptakan citra mafia yang elegan, penuh kode kehormatan dan loyalitas. Tapi di balik itu, ada darah, pengkhianatan, dan kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, Cosa Nostra mengalami pukulan besar. Operasi besar-besaran oleh pemerintah Italia dan Amerika berhasil menangkap banyak bos besar. Salah satunya adalah Salvatore Toto Riina yang dijuluki The Beast karena kekejamannya.
Tapi meski banyak pemimpin ditangkap, Cosa Nostra tidak pernah benar-benar mati. Mereka beradaptasi, mereka diam, mereka menyusup kembali ke dunia bisnis, politik, dan keuangan. Saat ini, Cosa Nostra tidak lagi mencolok, mereka tidak lagi meledakkan mobil atau menembak di jalanan. Mereka bergerak dalam senyap, mengatur tender pemerintah, menguasai pasar konstruksi, dan mencuci uang melalui perusahaan legal. Mereka juga menjalin aliansi dengan mafia lain, termasuk Ndrangheta dan Camorra, menciptakan jaringan kriminal yang lebih kompleks dan sulit dilacak. Cosa Nostra adalah bukti bahwa kekuasaan sejati tidak perlu berteriak, ia hanya perlu bertahan. Mereka telah melewati perang, pengkhianatan, dan operasi besar-besaran, tapi mereka tetap ada, diam, tak terlihat, tapi mematikan. Dan selama dunia masih punya celah, legenda ini akan terus hidup. Mereka bukan sekedar organisasi kriminal, mereka adalah negara dalam negara, dengan kekuatan uang, senjata, dan ketakutan. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cak Rif Channel untuk konten investigasi dan misteri dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, karena dunia tidak selalu seperti yang terlihat.